Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar pemrograman Java dengan saya. Video kali ini kita masuk ke materi statement pengambilan keputusan atau decision making statement. Materi ini untuk pertemuan ke-6 dan ke-7. Oke, jadi statement pengambilan keputusan ini termasuk ke dalam statement kontrol, yaitu statement yang dapat menentukan statement berikutnya akan dieksekusi atau tidak dengan diberikan kondisi-kondisi tertentu. Selain statement pengambilan keputusan, yang termasuk ke dalam statement kontrol itu adalah statement perulangan atau statement looping. Itu akan kita pelajari pada pertemuan ke-9 atau setelah UTS ya. Baik, untuk outline-nya itu yang pertama adalah statement bersyarat. Conditional statement itu memiliki 3 bentuk. Yang pertama statement jika maka atau if then, kemudian statement perjabangan if then else, dan statement berantai dan bersarang chaining and nesting. Nanti kita lihat satu-satu. Kemudian kita singgung sedikit mengenai variabel flag, yaitu variabel yang dapat menyimpan nilai boolean tapi digunakan untuk kondisi dari statement bersyarat ini. Kemudian statement return yang juga banyak digunakan di dalam statement control, baik itu looping maupun decision maupun untuk method. Nah, yang terakhir ada statement switch. Statement switch ini mirip dengan statement jika maka atau if then, namun dia kondisinya tidak menggunakan tipe data boolean, melainkan bisa menggunakan data primitif atau bisa juga beberapa dari data kelas seperti string. Primitif itu contohnya seperti int, float, double, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita masuk ke statement bersyarat atau conditional statement. Nah, statement bersyarat ini sesuai dengan namanya, yaitu statement yang memerlukan sebuah syarat agar kode berikutnya atau statement berikutnya apakah akan dieksekusi atau tidak. Nah, bentuk sederhananya yang pertama yaitu statement jika maka, if then. Pengertiannya yaitu statement yang memerintahkan program untuk mengeksekusi kode jika diberikan evaluasi pengujian menghasilkan nilai true. Berikutnya itu contoh dari statement jika maka atau if then ini dapat dilihat di gambar 1 itu. Mungkin kita bisa langsung praktekkan saja menggunakan NetBeans atau tool lainnya. Kita bikin project baru, misalnya pertemuan 6 7 finish. Kita coba bikin kelas baru, itu kelas statement if finish. Kita buat metode mainnya, public static void string arrays, bikin kurung buka, kurung tutup. Agar ini sering terjadi ya, kemarin itu banyak juga yang masih error, kekurangan kurung tutupnya. Maka sebaiknya kalau ingin membuat sebuah blok dari kurung kerawan ini langsung bikin blok penutupnya, misalnya kurung buka langsung bikin penutupnya, terus kita kursornya ke tengah, baru enter.
Nah, dia tidak akan error. Supaya kita tidak lupa ya menutup kurung kurawalnya. Kita beri komentar statement if dan kita coba bikin program sederhana untuk menentukan atau untuk mengecek sebuah variabel apakah nilainya lebih dari 0 atau bisa kita sebut nilainya positif ataukah negatif. Misalnya kita deklarasi sebuah variabel x, int x, terus kita langsung assign nilainya misalnya 10. Dan kita cek kondisi misalnya if jika dalam kurung x, variabel x itu lebih dari 0, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kita geser kursornya ke tengah, enter, maka kita keluarkan outputnya, cetak output, system out print line, yaitu variabel x adalah positif. Jangan lupa semikolon. Oke. Jadi maksudnya gimana? Ini bentuk sederhana ya dari statement bersyarat itu, yaitu if dan. Nah, di dalam tanda kurung ini itu merupakan sebuah kondisi, di mana jika kondisi di dalam ini jika dia true, maka statement yang berikutnya di dalam blok ini ya, ini blok namanya ya, di blok kode ini yang kurung kurawal ini akan dieksekusi. Nah, seandainya dia false, salah, maka ini akan di skip atau tidak dieksekusi. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang operator perbandingan dan operator logika, di mana kedua ekspresi dari operator perbandingan maupun operator logika itu akan mengembalikan nilai boolean. Nah, ini juga termasuk ini ya. Ini kan kita menggunakan operator perbandingan, yaitu jika x lebih dari 0. Nah, di sini kita sudah assignment nilainya 10 ya. Artinya jika 10 lebih dari 0, ini otomatis kita bisa menebaknya sudah pasti benar ya, akan menghasilkan nilai true di sini. Karena 10 itu lebih dari 0. Maka otomatis kode yang di dalam sini akan dieksekusi. Kita coba compile dan running. Oke. Nah, outputnya variabel x adalah positif, maka dia akan mengeksekusi ini. Bagaimana jika dia false? Kita coba ya, misalnya langsung saja kita bikin false, itu bisa juga false. Maka dia kosong, akan di skip atau tidak dieksekusi di dalam sini. Nah, tadi x lebih dari 0. Nah, untuk sini kita anggaplah kita assignment dengan nilai min 1. Maka apakah min 1 lebih dari 0, tentu dia akan false. Coba running. Nah, dia tidak mengeluarkan output apa-apa karena dia nilainya false. Nah, paham ya kira-kira? Sangat mudah sekali. Namun saya harus detail sekali karena kemarin itu masih banyak yang bertanya. Nah, ini untuk formatnya jangan lupa ini if, di dalam kurung ini adalah sebuah kondisinya. Nah, di dalam berikutnya blok kode merupakan kode yang akan dieksekusi jika kondisi di sini benar.
gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini penjelasan tadi ya seperti saya jelaskan. Kemudian bentuk kedua yaitu statement percabangan, yaitu if then else. Nah, statement ini kalau statement tadi itu jika dia benar kondisinya, maka dia akan eksekusi kode yang ada di dalam blok tersebut. Jika dia salah atau false, maka dia tidak akan eksekusi. Nah, berbeda dengan yang tadi, yang ini dia memiliki dua kemungkinan. Jika dia benar, maka dia akan eksekusi blok kode yang ada di blok if itu. Kemudian jika dia salah, maka dia akan mengeksekusi blok kedua yang ada di blok else. Ya, ini ada yang pertama ini dua kemungkinan, yaitu ditunjukkan dengan if dan else ini. Jika dia benar, dia akan mengeksekusi di blok if sekali lagi. Kemudian jika dia salah false, maka dia akan mengeksekusi di blok else. Mungkin kita lihat langsung di NetBeans nanti. Kemudian kemungkinan tersebut disebut percabangan atau branches ya. Nah, makanya disebut percabangan karena dia memiliki dua kemungkinan. Kemudian untuk kondisinya menentukan kode mana yang akan dieksekusi. Apakah kode yang tadi di blok if atau di blok else. Oke, langsung saja kita coba bikin, kita coba praktekkan contoh. Misalnya kita bikin kelas baru dengan nama kelasnya teman percabangan. Finish. Bikin metode main. Static void main. Nah, kita bikin komentar statement if then else misalnya. Kita coba bikin program untuk menentukan kelulusan. Di sini contohnya jika nilainya lebih dari 59 maka dia lulus. Jika nilainya kurang berarti dia mengulang atau tidak lulus. Misalnya kita deklarasi variabel nilai, misalnya int nilai dengan value atau nilainya itu 95 misalnya. Kita bikin statement bersyaratnya yaitu if nilai lebih dari 59 maka kita bikin kurung tutup dan outputnya misalnya Anda lulus. Nah, baru di sini jadi akhir dari tutup blok kurung kerawal ini kita tambahkan dengan else ya. Buka kurung tutup langsung agar tidak lupa, lalu kita enter di tengah ini. Nah, di dalam blok kurung kerawal ini kita isi dengan system out dan line Anda mengulang kolon. Nah, bentuk statement percabangan ini untuk yang pertama sama dengan yang bentuk statement if tadi, yaitu sampai sini. Kemudian dia ada else-nya. Nah, jika nilai lebih dari 59, ini nilai kita sudah assignment nilainya 95, otomatis sini 95 lebih dari 59 akan menghasilkan nilai true ya. Maka
jelas ini akan mengeksekusi kode yang ini. Lalu untuk yang else ini akan diabaikan. Kita coba compile. Kita klik kanan saja karena kelasnya ada 2 di sini. Kita klik kanan run file. Oke. Nah, outputnya adalah Anda lulus yang bagian blok di sini. Karena dia true. Bagaimana jika dia false? Maka dia akan mengeksekusi di sini. Kita coba misalnya isikan nilainya 45 ya. Nah, 45 apakah lebih dari 59? Maka dia false, salah ya. 45 itu tidak lebih dari 59. Kita klik kanan lalu run file. Nah, Anda mengulang maka dia akan meng-skip di sini. Karena dia false di sini dia masuk ke else. System out println Anda mengulang yang di sini, Anda mengulang. Oke, saya rasa sudah jelas ya. Sudah sangat detail. Mudah-mudahan bisa paham semua. Nanti kalau ada yang ragu-ragu atau saya kurang masih ada yang kurang paham, nanti coba kita diskusikan. Berikutnya ini penjelasan tadi, yaitu statement berantai dan bersarang, chaining dan nesting. Nah, yang pertama itu yang berantai dulu atau chaining ya, yaitu bentuk statement bersyarat yang memiliki lebih dari 2 percabangan. Nah, jika tadi yang statement bercabang itu 2 saja, ada if dan else, ini bisa lebih dari 2 kondisi. Nah, cara melakukannya yaitu adalah dengan membentuk rangkaian dari statement if dan else. Mungkin langsung saja kita membuat contoh atau praktekkan. Di sini kita bikin kelas baru, misalnya Java class statement chaining ya, chaining. Finish. Kita bikin metode mainnya dulu. Klik static main string alias kurung buka kurung tutup kembali ke tengah enter. Nah, kita coba bikin program sederhana untuk mengkonversi sebuah nilai angka menjadi sebuah nilai huruf. Nah, kita deklarasi, kita bikin komentar dulu, misalnya teman if then else chaining ya, chaining. Kita coba deklarasi variabel nilai, int nilai sama dengan misalnya 95. Sekarang kita coba cari grade nilai di Google, seperti apa kompresinya. Nah, ini tentang nilai ya, misalnya 0 sampai 59, maka nilai hurufnya atau grade-nya itu adalah E, seterusnya 60 hingga 69 D, 70 79 C, hingga 90 100, maka nilai grade-nya A. Maka untuk pemrogramannya di Java itu kita menggunakan chaining, misalnya if nilai lebih dari, kita mulai dari A. Kenapa tidak dari sini, nanti saya jelaskan kenapa tidak dari E tapi dari yang lebih tinggi lebih dahulu. Misalnya 90, maka system out print line
nilai grade adalah A. Atau Anda mendapatkan nilai A. Nah, else kita mulai menggunakan chain dengan itu else. Jika tidak, jika ini salah, maka dia mengecek kondisi kedua, yaitu dengan else if. Gabungan dari else if, kita bikin kondisi kedua. Nilai kondisi kedua yaitu jika lebih dari 80, maka dia nilai B. Lebih dari 80, kurung buka, kurung tutup. System out, kita copy saja mungkin. Copy, paste, nilainya B. Nah, selanjutnya kita rantai lagi ya, berantai. Else if, cek jika dia nanti tidak memenuhi nilai lebih dari 80, maka cek kondisi ketiga ini. Nilai lebih dari 70 misalnya. Ya, 70 ya. 70 di sini sampai 79 itu C. Kita paste saja, kita copy sini. Paste. C. Misalnya. Kemudian else if. Jika nanti tidak memenuhi kondisi yang ketiga, maka cek kondisi yang keempat. Yaitu lebih dari 60. Nilai lebih dari 60. Buka, tutup, enter, copy lagi. Ini adalah kondisi nilai D. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka sekali lagi untuk nilai E, misalnya else if nilai lebih dari 0 ya, dari 0. Maka system out nilai sama dengan E, nilai Anda mendapatkan nilai E. Nah, kenapa dia harus dari yang atas dulu? Jadi logika dari chaining ini, jika dia ngecek kondisi di pertama ini sudah true, maka dia akan eksekusi yang blok yang di sini, misalnya di sini true, maka dia akan mengeksekusi, dan yang di bawah semuanya akan diabaikan tanpa dicek, ya, tanpa dicek terlebih dahulu akan diabaikan. Nah, seandainya kita balik, misalnya 60 atau 0, 60, 70, 80, nanti dia akan langsung true di sini. If nilai lebih dari 0, 95 lebih dari 0, maka dia akan mencetak nilai E langsung tanpa mengeksekusi yang lainnya. Makanya kita perlu dari nilai yang tinggi untuk kondisi yang ini. Misalnya kita kasih nilai 65. Nah, ini dia akan false di awal karena 65 tidak lebih dari 90. Apakah dia lebih dari 90? Maka dia ini sini false. Maka ini akan diabaikan di sini. Nah, jika nilainya lebih dari 80, apakah 65 lebih dari 80? Akan false juga. Maka ini akan di skip lagi. Apakah nilainya lebih dari 70? Tidak juga, maka akan di skip lagi di sini. Skip. Apakah nilai lebih dari 60? Nah, dia true di sini, maka dia stop sampai di sini dan akan mengeksekusi nilai D. Sekarang kita buktikan, kita compile, kita klik kanan ya, run file. Nah, dia akan mengisi di D. Anda mendapatkan nilai D.
Oke, untuk yang ini, karena dia ini sebenarnya tidak perlu kita tulis kondisinya lagi, karena dia adalah yang kondisi terakhir, jadi apapun sudah salah semuanya ini, maka dia sudah pasti masuk ke sini, kan itu intinya. Nah, jika dia sudah pasti, berarti kita hapus saja ini ya. Jadi yang terakhir itu else saja. Nah, jika ini false, ini false, 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 otomatis dia ke sini, mengeluarkan output dari yang else ini. Sehingga kita tidak perlu lagi mengecek nilai yang kondisi if-nya. Oke, agar lebih paham lagi, tadi kenapa kita tidak mulai dari yang rendah ya. Kenapa tidak nilai lebih dari 0? Agar lebih paham, kita coba saja, misalnya 0, berapa lagi nih? 60 ya. 60 terus lebih 70, lebih 80. Nah, oke. Misalnya 65, kita ingin masukkan di sini. Seharusnya misalnya dari E ya, E kita balik lagi E, F, N, F lagi, D, C, B, A. Kita sesuaikan dengan ini ya, grid ini. E, D, C, B, A. E, D, C, B, A. Seharusnya kita berharapnya misalnya 65 ini masuk ke D, tapi kita compile, run. Nah, dia akan mengeluarkan output mendapat nilai E yang ini. Karena kondisinya terpenuhi langsung di sini. Maka walaupun di sini juga dia seharusnya true, dia akan di skip. Dia akan tetap mengeksekusi yang pertama di sini. Makanya kita perlu untuk ini juga ya, untuk mengecek kondisi yang kita akan ini bikin percabangannya. Apakah masih bisa diperbaiki? Apa masih bisa kita ingin menggunakan dari nilai yang kecil dulu tapi masuk ke sini? Bisa. Kita akan menggunakan operator logika. Misalnya lebih dari 0 tetapi kurang dari 59. Maka kita gunakan operator logika dengan logika N ya. N atau dan ya, dan nilai kurang dari 59. Nah, nilai kondisinya akan sama seperti ini, lebih dari 0 tetapi dia kurang dari 59 atau dia kurang dari, agar 59-nya masuk dia kurang dari 60. Berarti kalau nilai kurang dari 60 berarti 59 masuk. Nah, kemudian nilai lebih dari yang kedua, nilai lebih dari 60, lebih atau sama ya, lebih atau sama dengan 60, dan kurang atau sama dengan 69, dan kurang atau sama dengan 69. Nilai. Kemudian lebih dari 70, kurang dari 89, lebih atau sama dengan 70 dan kurang atau sama dengan 79. Nilai ya, nilai. Dan nilai lebih atau sama dengan 90. 89, sorry. 9
sama dengan 0, 60. Nah, kalau ini perlu kita bikin if, karena jika tidak nanti malah yang nilainya minus masuk ke else, ya tidak. If nilai lebih dari berapa, 90, lebih atau sama, ini lebih atau sama dan nilai kurang sama dengan 100. Nah, ini dia akan memenuhi misalnya nilai apakah lebih dari 0? Ya, true. Tapi di sebelah sini logika N nilai kurang atau sama dengan 60 false, maka logika true dan false dia akan menghasilkan false ya. Itu bisa dilihat dari logika logika N. Dari mana dapat tahu dari logika N ini? Itu kalian lebih hebat karena kalian belajar ya di matematika diskrit itu ada yang namanya logika apa namanya? Itu nanti ada disjungsi, ada konjungsi, ada lingkaran, negasi ya. Nanti kalian belajar di matematika diskrit. Nah, itu bisa digunakan di sini. Atau kalian bisa lihat lagi materi di pertemuan ketiga ya, mengenai operator itu. Misalnya true dan true akan menghasilkan true, true dan false atau true and false akan menjadi false. Nah, ini kita cek apakah dia akan mengeluarkan D sesuai prediksi kita. Compile. Nah, run file. Nah, sudah sesuai ya. Anda mendapatkan nilai D. Nah, dia masuk ke sini. Apakah 65? Apakah nilai lebih dari 60? Ya, true. Apakah nilai kurang atau sama dengan 69? True juga. Ya, kurang dari 69. Dan seterusnya ya. Ini kita cek satu-satu, dia akan mengeluarkan sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Oke, saya kira ini ya sudah paham ya semuanya. Kalau ada yang masih ragu, nanti coba di WA atau diskusi di e-learning, silakan. Untuk berikutnya itu yang bersarang ya. Tadi chaining berantai, sekarang bersarang. Nah, selain statement berantai, bisa juga membuat statement yang lebih kompleks ya, yaitu dengan membuat statement bersyarat di dalam statement bersyarat lainnya. Itu namanya nesting ya, atau bersarang. Jadi di dalam statement bersyarat itu ada statement bersyarat lainnya. Nah, contohnya pada gambar 4 ini, mungkin kita praktekkan ya. Itu ada dua ya, kita misalnya bikin kelas baru misalnya, kelas statement bersarang, finish, method main, kita bikin komentar statement if dan else bersarang. Sebenarnya kita bikin program yang seperti yang pertama tadi, yaitu tentang kelulusan. Namun sekarang dia menggunakan dua variabel di sini, yaitu ada variabel nilai dan variabel kehadiran ya. Nah, enter nilai.
Sama saja seperti yang ini, statement percabangan yang kedua tadi. Kita coba copy saja ya. Copy, paste di sini, ini hapus lagi. Nah, membuat program untuk menentukan kelulusan. Nah, jika nilainya lebih dari 59 maka Anda lulus. Kemudian jika tidak maka Anda mengulang. Nah, karena untuk menentukan kelulusan kita juga perlu absen ya. Nanti absen juga salah satu faktor dari lulus. Maka kita coba buat misalnya int absen atau kehadiran ya, kehadiran ini dalam bentuk persen, misalnya kehadiran 100%. Nah, kita inginnya jika nilainya walaupun tidak lulus, nilainya nanti 45, tapi absennya 100, dia tetap lulus. Nah, maka kita gunakan if else bersarang. Nah, kita masukkan ini nilainya 45. If nilai sama lebih dari 59, apakah 45 lebih dari 59, maka dia akan false ini. Maka dia masuk ke else ini. Di skip di sini, masuk ke sini. Anda mengulang, tetapi kehadirannya 100%. Maka kita coba ini dihapus dulu. Maka kita bikin dalam else ini ada if lagi, ada statement bersyarat lainnya. Maka itu disebut dengan bersarang ya, bersarang di blok statement bersyarat lainnya. Misalnya if kondisi lagi kehadiran sama dengan 100, kita bikin blok kode kurung buka kurung tutup, kembali ke tengah, enter. Ke system out println Anda tetap lulus, misalnya tetap lulus karena absen 100%, 100%. Jika absennya ternyata tidak sama dengan 100, maka else baru dia dinyatakan tidak lulus. Kita copy saja ini, sudah copy. Anda mengulang atau tidak lulus ya, atau tidak lulus misalnya. Kita coba cek. Ini nilainya 45. Dia di sini false, maka dia akan skip, Anda lulus. Tetapi karena pertimbangan kehadirannya 100%, ini kita bikin persen, komentar ya, 100%, maka dia harus diluluskan. Nah, kita compile. Klik kanan, run file. Nah, Anda tetap lulus karena absen 100%. Jadi dicek kondisi awalnya di sini salah skip. Namun ada kondisi lagi di mana di dalam kondisi else ada kondisi statement bersyarat lainnya. Itu jika kehadiran 100% maka dia akan masuk ini. Nah, gimana jika dia kehadirannya 95%? Maka dia otomatis masuk ke else di sini. Nah, Anda mengulang atau tidak lulus. Karena di sini nilainya kurang dari 59, maka false. Masuk sini dicek lagi kehadiran ternyata tidak 100%, tapi 95, maka dia mengeksekusi bagian di blok else yang bersarang itu. Nah, bagaimana jika nilainya misalnya 95%. Maaf, nilainya 95, tapi kehadirannya cuma 50%. Sedangkan aturan kita kehadiran harusnya 75. Maka kita bisa bikin lagi, kita hapus dulu ini. Kita bikin
if bersarang di dalam blok if ini, if kehadiran lebih dari 75, maka kita copy saja, maka Anda lulus. Tetapi kehadirannya jika kurang dari 75, kita bikin else saja, maka bikin statusnya Anda mengulang karena absen kurang dari 75 ya. Nah, jika ini kasusnya, maka kita bisa memprediksi ya, misalnya nilainya lebih dari 59 true ya di sini. Karena 95 maka true. Tapi cek kondisi lagi ke dalam ini, apakah kehadirannya lebih dari 75? Ternyata dia kehadirannya 50, maka di sini false, maka dia eksekusi di sini. Kita coba run file. Nah, walaupun nilainya 95 tapi kehadirannya kurang dari 75%, maka dia akan mengeluarkan output Anda mengulang karena absen kurang dari 75 yang ini ya. Oke, paham ya? Jadi statement bersarang itu dari statement bersyarat ada statement bersyarat lainnya. Makanya, apakah di dalam if ini masih bisa kita bikin if lagi? Bisa. Misalnya if lagi di dalam ini, if apa? Misalnya kita pertimbangkan dengan nilai quiz, misalnya quiz lebih dari 90 atau 56. Nah, agar mudah dibaca, agar tahu dia mana yang bersarang tidak, itu kita perlu indent ya. Jangan nanti kalian tabnya begini, nanti ini sulit dibaca. If yang mana, ini yang kemana, ini mana. Tapi agar dia kelihatan di dalam if ini, maka diberi indent namanya atau tab. Nah, kita beri space di sini, maka kita dengan mudah tahu bahwa if yang di dalam ini berada dalam blok if yang ini. Ya, begitupun dengan else ini. Saya rasa gampang ya ini. Kalau masih kurang paham nanti silakan kita diskusikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke variabel flag. Nah, ini tambahan saja sebenarnya. Yaitu penyimpanan nilai true dan false membutuhkan variabel dengan type data boolean. Nah, contohnya ini kita bikin variabel dengan nama flag dengan tipe data boolean. Kemudian flag ini kita isi dengan true. Atau yang ketiga ini deklarasi sekaligus assignment ya. Boolean test result dengan assignment dengan false ya. Baris pertama deklarasi sekaligus assignment dan baris tiga adalah deklarasi sekaligus assignment. Nah, karena operator perbandingan mengevaluasi ke dalam nilai boolean, maka kita dapat juga menyimpan hasil dari operator perbandingan ke dalam sebuah variabel. Nah, ini maksudnya tadi variabel flag itu digunakan untuk menyimpan kondisi. Misalnya ini ente nilai kehadiran 95, kehadiran 100%. Nah, boolean nilai lulus flag, kita bikin nilai lulus flag dengan tipe data boolean. Isinya kondisi dari nilai lebih dari 59. Nah, kira-kira apa ini? Karena nilainya 95, nilai 95 lebih dari 59, maka ini true ya. Jadi assignment nilai dari ini dicek langsung, maka dia mengembalikan nilai true di sini. Begitupun dengan kehadiran 100 ini ya, kehadiran lebih dari 75 ternyata true juga. Nah, selanjutnya variabel flag ini dapat digunakan untuk ekspresi pada operator logika. Nanti flag ini juga bisa digunakan untuk operator logika itu ya. Nah, mungkin kita contohkan sedikit saja. Kita kembali ke contoh yang sini tadi. Misalnya kita tidak mau karena kondisi ini bisa panjang ya.
supaya kalian tahu, ini nanti bisa pakai operator logika itu misalnya dan apalagi kehadiran sini ya, langsung aja kehadirannya di sini misalnya. Nah, nggak pakai bersarang lagi, tapi dia langsung di sini misalnya. Terus dia pakai if else saja, tidak pakai bersarang. If misalnya kondisinya nilai lebih dari 59, kehadiran kurang dari 75, maka misalnya dia nilainya lebih 59 tapi kalian kurang, maka dia tidak lulus ya, tidak lulus. Oke. Nah, if dia nilainya kurang dari 59 dan kehadirannya sama dengan 100%, maka dia lulus. Tidak lulus. Nah, yang terakhir, jika tidak memenuhi semua, nilainya tidak lebih atau nilai kurang tapi kehadirannya kurang juga, maka else saja. Tidak memenuhi semua, maka Anda gagal atau mengulang. Oke. Nah, ini bisa panjang lagi, misalnya or sini kan ada tanda ini, misalnya nanti ada kuis misal sama dengan ini. Supaya mudah dibaca, kita bikin variabel di luar, yaitu variabel flag. Misalnya variabel misalnya boolean, flag itu boolean ya. Misalnya nilai lulus, terus kehadirannya lulus, kehadiran lulus. Nah, nggak apa-apa panjang, yang penting jelas. Sama dengan ini, kita copy saja. Nah, kemudian yang di bawahnya lagi, nilainya lulus tapi kehadirannya tidak lulus. Bagaimana itu? Nilai lulus, kehadiran gagal. Maka ini kita copy sini. Nah, di sini nilainya gagal tapi kehadirannya lulus. Misalnya boolean nilai gagal tapi kehadiran 100%, full ya, kehadiran full. Kayak ini dia. Nah, selanjutnya ini kita panggil saja variabel di sini. Misalnya sini nilai lulus kehadiran lulus. Oke, sini yang ini nilai lulus kehadiran gagal. Oke, nah di sini kondisi yang terakhir nih. Nah, itu yang else tidak usah diisi karena ini false semua, otomatis lari ke sini. Oke, ini kira-kira masuk kemana? 95, 50 kehadiran. Nilai lulus, kehadiran tidak lulus. Berarti dia masuk ke nilai lulus, kehadiran gagal di sini. Seharusnya outputnya udah tidak lulus ini ya. Kita coba tes. Klik kanan, run. Nah, benar ya, Anda tidak lulus.
Oke. Nah, itulah kegunaan dari variabel flag. Nah, tentu saja tadi bisa kita tambahkan agar bisa dikenal, itu kita tambahin flag ini ya, flag. Nih, flag agar tahu flag, tambah flag. Itu adalah aturan tidak resmi, tapi sangat berguna untuk kita lebih mudah membaca program. Oke, saya rasa untuk variabel flag sudah jelas ya. Nanti silakan bertanya kalau ada yang masih bingung. Kemudian kita lanjutkan ke statement return. Nah, statement return ini banyak sekali kegunaannya. Itu mengizinkan kita untuk keluar dari metode sebelum mencapai akhir dari metode. Nah, maksudnya apa? Nanti kita lihat langsung. Kemudian alasan menggunakan return adalah jika kita mendeteksi kondisi kesalahan error. Ini salah satunya saja ya, keluar dari return ke ini. Ingin misalnya kita mempunyai 10 baris statement atau 10 baris kode, di mana di baris kedua potensial untuk mengalami error, maka kita bikin sebuah statement bersyarat agar jika error di baris kedua, kita return atau keluar dari sebuah metode tersebut. Kalau kurang paham nanti kita langsung ke contoh itu ya. Misalnya contohnya sini ya, statement return ini. Nah, mungkin ada baiknya kita langsung bikin saja. Misalnya Java class statement return. Finish. Kita bikin metode main. Metode main public static string args. Oke, kita bikin program untuk pembagian. Misalnya int x. Kita ingin pembagiannya itu dengan 10 bagi x gitu ya. Misalnya variabel bukan variabel, misalnya kita cetak gitu ya, system out print line 10 bagi x. Nah, ini deklarasi. Ini kita coba assignment. X itu misalnya kita 1 ya, misalnya 2 lah. Oke. Jadi kalau X-nya 2, 10 bagi 2 berarti ya. Berarti hasilnya 5 ini. Run. Nah, benar 5 ya. Nah, gimana seandainya, bagaimana seandainya nilainya ini kita tidak sengaja memasukkan 0. Kalau di Java, apapun yang dibagi dengan 0 itu hasilnya akan error atau divide error, divide 0 ya ke errornya kalau itu salah. Kita coba. Ini X 0, 10 sama X sama 0. Nah, error. Ini ya, errornya divide by 0. Karena pembagian dengan angka 0 itu akan error. Nah, untuk mengatasi ini, gimana caranya? Kita sudah tahu, ini kan termasuk ke error setelah apa namanya? Itu yang ketiga ya, kalau kalian baca mengenai materi tambahan mengenai error itu human error ya, termasuk ke human error dari human error atau logic error. Jadi dia error setelah di-compile, setelah di-running, tetapi ada ini yang aturan yang kita langgar. Oke, caranya agar kita sudah tahu jika dia 0 ini, kita ingin dia berhenti.
maka kita bikinlah sebuah statement bersyarat, misalnya if x sama dengan 0, maka return saja. Maka dia keluar dari yang namanya ini tadi, mengizinkan kita untuk keluar dari metode sebelum mencapai akhir. Nah, keluar dari metode sebelum mencapai akhir. Jadi dia sudah menemukan 0 di sini, maka dia return keluar dari metode main ini. Maka program berhenti ya. Kalau di main ini sudah keluar, maka dia berhenti. Nah, kita compile dan running. Nah, maka dia tidak mengeksekusi ini, tetapi dia langsung return keluar. Untuk meyakinkan bahwa blok ini yang dieksekusi, maka kita coba print output di sini. Misalnya kita beritahu x tidak boleh 0. Nah, jika dia 0, maka dia masuk sini terus return keluar dari metode ini. Nah, ini dia x tidak boleh 0 ya. Dan return keluar. Jika dia 1, dia tidak akan eksekusi, maka dia langsung misalnya di sini bagi 4 misalnya, 10 bagi 4 run. Maka dia mengeksekusi ini ya, 2 dalam bentuk int. Oke, saya rasa sudah paham ya mengenai return itu. Nanti penggunaannya sangat banyak di looping, pokoknya yang berhubungan dengan statement control. Return ini digunakan untuk keluar dari sebuah kontrol tersebut. Misalnya di looping, dia akan keluar di statement looping kalau dia diberikan kondisi seperti ini. Nah, materi yang terakhir yaitu statement switch. Nah, switch ini yaitu statement yang memiliki sejumlah jalur eksekusi atau execution paths. Dia bekerja dengan tipe data primitif seperti byte, sort, char, dan int, dan juga bekerja dengan kelas string ya, dan beberapa kelas yang memfokus tipe data primitif seperti character, byte, short, dan integer. Nah, statement switch ini mirip dengan statement if then. Nah, kalau mirip tentu ada yang membedakan. Nah, kalau di statement if then itu kondisinya itu mestinya dalam bentuk boolean, sedangkan switch ini dia bisa kondisinya dalam bentuk int, string, double, dan lain sebagainya yang tipe data yang telah disebutkan tadi ya. Misalnya kita coba yang di percabangan ini ya. Kita bikin kelas baru aja. Untuk contohnya misalnya statement switch. Finish. Kita bikin metode main. Bikin komentar statement switch. Nah, kita coba misalnya ya kemiripannya dengan if then itu. Misalnya kita ingin bila dikasih angka dalam 1 sampai 12 itu di antara 1 sampai 12. Misalnya angka 1, maka dia akan mengeluarkan bulan ya, bulan Januari misalnya. Ya, int sama dengan 2 misalnya, itu Februari. Int bulan sama dengan 2.
Nah, kita bikin statement bersyarat ini, misalnya 2 saja atau 3, misalnya if bulan sama dengan 2, maka misalnya kita ini string, bikin variabel baru string bulan string sama dengan assignmentnya kosong saja berarti tidak usah. Bulan misalnya sama dengan 2, maka bulan string sama dengan Februari. Else if bulan sama dengan 3, maka bulan string sama dengan Maret. Nah, ini else if kita ketinggalan ya 1 ya. Kita buka tutup. Ini bulan sama dengan 1. Tidak bingung, kita atur lagi indennya. Bulan string dengan Januari ya. Nah, kita keluarkan outputnya di sini, print line bulan string. Nah, ini contoh dari if, else, then chaining ya. Kita tambah kalau salah semua else, maka bulan string April sama dengan April. Nah, ini sudah kita assignment, nilai bulan itu 2. Maka di sini if jika bulan sama dengan 1, maka apakah 2 sama dengan 1? Tentu dia akan false, maka dia masuk ke sini. Cek lagi apakah bulan sama dengan 2, ternyata dia 2, benar, maka bulan string ini sama dengan Februari. Nah, kita cetak, berarti ini akan mengeluarkan Februari ya, kita compile ya, compile, seharusnya Februari, klik run file. Nah, Februari. Nah, di Java atau di program lainnya menyediakan metode switch, di mana kalau seperti ini kan akan berulang dan ini tentu istilahnya ribet ya. Jadi switch itu mempermudah dalam mempermudah kondisi statement if else yang bentuknya seperti ini ya, atau kondisinya seperti ini, itu dengan equal, kecuali dengan perbandingan lebih besar atau kurang dari, itu tidak bisa menggunakan switch, tapi dengan menggunakan ini kan int ya, int dibandingkan dengan int juga, terus perbandingannya itu equals atau sama dengan ini, itu bisa digantikan dengan switch. Nah, switch kita coba ya, switch sebenarnya tinggal kita alihkan di sini, bisa replace chain of if with switch. Nah, ganti if else dan chaining dengan metode dengan switch. Apakah bisa di sini saja, misalnya compare switch dengan. Nah, ternyata bisa. Dia mengkonversi menjadi bentuk statement switch ini. Anggaplah kita tidak mau otomatis, karena NetBeans ini bisa serba otomatis. Kita bikin dari awal saja supaya lebih paham. Switch. Nah, dalam ini kondisinya itu kita harus masukkan bulan. Nah, ini titik 2, bukan semikolon tapi titik 2 ya.
kurung awal buka, kurung awal tutup, dan nah switch kita bikin case pertama, case 1. Maksudnya jika bulan ini nanti assignmentnya nilainya 1, nanti tolong misalnya bulan string ini isi dengan atau assignment dengan Januari. Nah, gitu ya. Nah, break. Nah, break ini artinya stop dulu di sini kalau dia masuk ke case 1. Kemudian case kedua, titik 2 lagi. Jika bulannya 2 atau case kedua ini dari bulan ini 2, maka bulan stringnya sama dengan Februari. Oke ya, kita break lagi. Jika case-nya berikutnya, jika ini kasusnya bulan ini adalah 3, nanti bulan string sama dengan Maret. Nah, break lagi. Nah, case keempat, bulan string sama dengan April. Nah, karena kita sampai ini, sebenarnya sampai 12 bulan ya. Nanti kalian teruskan saja. Nah, jika nanti tidak ada di sini, misalnya break lagi. Jika case-nya tidak ada, misalnya anggaplah ini bulannya cuma 4, tapi kita kasih bulannya 5, maka dia lari kemana? Maka kita bikin default ya. Default-nya itu bulan string, misalnya tidak ada bulan. Nah, itu ya, baru break. Oke, sudah selesai. Nah, ini kira-kira masuk kemana? Bulan 2, bulan masuk ke case 2 nya, Februari ya. Oke, run file. Nah, itu dia. Sudah keluar outputnya, Februari, sini ya. Misalnya kita assignment nilainya 5, karena tidak ada di sini, maka dia masuk ke default, tidak ada bulan, misalnya run. Tidak ada bulan. Oke ya, paham? Saya rasa sudah jelas sekali. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan bertanya. Jadi intinya switch itu sama dengan if then dalam kondisi yang tadi ya, yang equals tadi, yang menggunakan kondisi-kondisi equals seperti int, baik itu string. Jadi bisa lebih menggunakan switch ini, lebih sederhana daripada kita membuat if then dengan kondisi yang berulang-ulang. Nah, kalau kita terlanjur menggunakan if then, kalau di NetBeans itu bisa dikonversi langsung ya menggunakan if then itu. Oke. Mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Ini contoh yang tadi ya. Penjelasannya sudah saya jelaskan waktu praktikum tadi. Akan dibaca lagi slide-nya dan dipraktekkan. Untuk tugas kalian kemarin itu ada slide dari Pak Epitra ya, slide Pak Epitra itu yang terakhir itu ini ya. Nah, tugasnya silakan kerjakan yang bagian ini ya, membuat aplikasi untuk menentukan predikat yudisium berdasarkan IPK. Nah, ini sudah kita bahas tadi tentang chaining ya, statement bersyarat if then else menggunakan metode chaining. Silakan gunakan metode itu untuk membuat tugas ini. Oke, untuk minggu depan itu kan kita ujian ya, UTS, ujian tengah. Nanti ujiannya itu dalam bentuk project. Nah, untuk kisi-kisinya itu
Dari tugas kalian saja, dari tugas 1 hingga ke tugas berapa ini, ke tugas 6 ya. Nanti kalian pelajari saja, nanti projeknya saya masukkan materi-materi yang sudah kita pelajari saja. Nanti masing-masing ada nilainya, misalnya materi deklarasi, variabel, dan assignment saya beri nilai bobotnya misalnya 20% atau 10%. Berikutnya untuk operator, penggunaan operator saya beri bobot sekian persen hingga 100% gitu ya. Nanti supaya kalian jika ada yang tidak selesai minimal berapa persen sudah dapat. Tapi Bapak berharap semuanya bisa mengerjakan ya. Waktunya nanti Bapak beri seminggu sama seperti tugas biasa. Oke, terima kasih. Mungkin cukup dulu. Nanti silakan diskusi di e-learning maupun kalau sedang perbaikan kita menggunakan WA saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.